Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini dipertemukan kembali di masjid yang sangat mulia setelah menjalankan sholat maghrib berjamaah untuk menunggu sholat isya. Sama-sama kita tadabbur, melanjutkan tadabbur kita di juz 28, dan malam ini kita masuk di surah As-Saff. Betul ya? Sebelum kita baca pelajaran-pelajaran dari surah As-Saff, silakan yang mau membaca. 4 ayat saja sesuai dengan urutan di tafsir Ibnu Katsir. Ya. Baik, artinya ada apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kepada Allah dan dialah yang berkuasa. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak benar? Itu sangatlah di Allah, dan kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kepadanya dalam keadaan yang berlaku. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang kokoh. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, surah As-Saff ini Madaniyah, surat ke-61, terdiri dari 14 ayat, termasuk surah Al-Musabbihat. Al-Musabbihat artinya surat yang diawali dengan tasbih kepada Allah Ta'ala. Ada berapa Musabbihat? 7 ya. Di antaranya adalah surat ini.
diturunkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya, maka dinamakan surah Madaniyah. Di ayat pertama Allah Ta'ala mengawali dengan sabbaha lillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Sabbaha telah bertasbih lillah kepada Allah, ma seluruh apa saja fis samawati yang ada di langit, wa ma fil ardi dan semua apa saja yang ada di bumi, wa huwal azizul hakim, dan dia yakni Allah al-aziz maha perkasa, al-hakim maha bijaksana. Ini menunjukkan kebesaran, kemuliaan dan kesempurnaan Allah Ta'ala, di mana seluruh makhluknya yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih. Tasbih artinya menyucikan Allah Ta'ala dari semua yang kurang, menyucikan Allah dari semua hal-hal yang sifatnya celah, kurang, yang tidak bagus, karena itu sesuatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala, baik pada zatnya, sifat-sifatnya maupun perbuatannya. Allah menyebutkan semua yang ada di langit, semua juga yang ada di bumi. Di langit, semua benda-benda langit. Ya, di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan segala macam. Ada malaikat. Demikian juga di bumi. Ada gunung, ada pepohonan, ada air, ada sungai, laut, ada hewan, tanaman. Ya. Semuanya bertasbih, menyucikan Allah Ta'ala dari semua yang sifatnya kurang bagi Allah. Tidak ada. Menunjukkan berarti Allah maha sempurna. Hanya saja kita tidak mengetahui tasbihnya mereka. Langit bertasbih, bumi bertasbih. Ya, semua yang ada di langit isinya bertasbih. Yang ada di bumi ya semuanya juga bertasbih. Tapi kita tidak tahu ya tasbihnya mereka. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Isra ayat 44, wa in syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidaklah sesuatu pun yang ada di langit dan yang ada di bumi melainkan mereka bertasbih, menyucikan Allah. Hanya saja kalian tidak memahami tasbih mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Jadi ketika semuanya bertasbih menyucikan Allah, menunjukkan Allah itu maha sempurna. Adapun tasbih kita bacaannya adalah subhanallah. Dalam salat ketika ruku subhanallah. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la.
Dalam hadis disebutkan, meskipun hadis ini mukhtalaf kalangan para ulama, ya, ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat ini, beliau mengatakan, ij'alu fi sujudikum, jadikanlah bacaan tadi pada sujud kalian, itu membaca subhana rabbiyal a'la, tasbih subhana rabbiyal a'la, maha suci, subhana maha suci, rabbiyal a'la, Rabbku yang maha tinggi. Ketika ruku kita membaca subhana rabbiyal azim. Ketika diturunkan ayat terakhir di surah Waqiah, maka Nabi mengatakan, jadikanlah itu sebagai bacaan ruku kalian. Dia membaca subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Jadi posisi ruku dan sujud ini posisi menyucikan Allah Ta'ala. Maka dilarang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak boleh membaca bacaan Al-Quran ketika ruku maupun ketika sujud. Karena posisi ketika ruku dan sujud adalah posisi bertasbih. Kita menundukkan kepala ketika ruku, kemudian lebih nunduk lagi, bahkan sejajar, ya, antara wajah dan telapak kaki kita, lalu mengucapkan tasbih, menunjukkan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Dan semua makhluk semua bertasbih. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Ketika ada in di sini harf nafi. Setelahnya ada bentuk nakirah, isim yang bertanwin, didahului nafi. Di dalam kaidah ini yufidul umum. Wa min syai'in, dan tidaklah sesuatu apapun. Berarti semuanya apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, yusabbihu bihamdihi, bertasbih pada Allah Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak tahu tasbihnya mereka. Di jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan tasbih ini jemaah yang merupakan zikir yang pahalanya sangat besar sekali. Ya. Jangan sampai bermalas-malasan untuk senantiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ya. Sampai disebutkan dalam hadis, ya, ada dua kalimat, ya, khafifatan fil lisan, ya, dia ringan di lisan, maksudnya mudah diucapkan. Thaqilatan 'alal mizan, tapi berat di timbangan amal nanti di akhirat. Dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahmat. Kalimat apa itu? Kalimat apa? Subhana rabbiyal azim, ya, tasbih. Subhanallah bihamdi. Maka jadikan jemaah, ya, zikir ini ibadah yang murah meriah, tidak mengeluarkan tenaga banyak, tidak mengeluarkan, ya, uang,
tidak sampai berkeringat, tapi fadilahnya sangat besar. Kemudian di ayat yang kedua, silakan dibaca. Ya. Kaburo, kaburo maktan. Ya. Ada nanya ada angkaku. Faedahnya jemaah, ini larangan bagi kita untuk tidak konsisten. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khitabnya adalah kepada orang-orang yang telah beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan? Kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan, kebencian di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan. Ini ancaman bagi orang yang pintar ngomong tapi nihil di dalam amalan. Waliyadu billah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan pengingkaran terhadap orang yang ngomong berjanji tapi kemudian dia ingkari, dan ini dianggap biasa, mudah untuk berjanji, dan dia lebih mudah lagi untuk mengingkari. Jawabannya Anda, insya Allah minggu depan saya kembalikan uang. Ketemu lagi, gimana? Sudah ada? Belum ada. Insya Allah, janjilah. Ya. Seminggu lagi tak lunasi. Ketemu lagi, terus berputar. Banyak kan seperti ini, janji. Ya. Dan ini merupakan tanda kemunafikan. Kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Mengucapkan saya besok akan bayar, janji bayar. Ketemu besok ngomong lagi, janji deh pokoknya. Waliyadzubillah. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan, yang pertama ini merupakan pengingkaran terhadap orang yang menjanjikan sesuatu atau berjanji, lalu dia tidak memenuhinya, mengingkarinya. Maka di dalam Sahihain, dalam Bukhari Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada hadis, ayatul munafik thalathun. Tandanya munafik ini 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong berdusta. Seringnya ngapusi. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Jika dipercaya berkhianat. Dan 3-tiganya ini hampir semuanya ada.
masyarakat kita, bahkan di jamaah kita, wal iyadu billah. Kalau ngomong sering dusta, kalau janji sering mengingkari, kalau dipercaya berkhianat. Begitu. Demikian juga mungkin berkaitan dengan nazar. Ada orang nazar, gampang sekali ngomong. Kalau anak saya diterima kerja, kalau anak saya lulus misalnya, atau kalau saya sembuh, katanya beli sapi. Itu mudahnya ngomong. Ya, nazar itu maksudnya. Tapi kemudian tidak memenuhinya. Masuk di ayat tadi. Ya. Lima taqulu ma la taf'alu. Kenapa kamu begitu mudahnya ngomong sesuatu yang tidak kamu lakukan? Ini kitabnya kepada orang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat ketiganya. Amat besar kemurkaan, kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ini ancaman yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Ibnu Katsir membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui suatu keluarga, di situ ada anak-anaknya. Di hadis dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah diterangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang kepada keluarganya, ya. Lalu dia, Abdullah ini mengatakan saat itu kami masih anak-anak, masih kecil. Ya, dia main. Lalu dipanggil oleh ibunya. Ya Abdullah, kata si ibunya, wahai Abdullah, ta'al, kemari, aku beri sesuatu. Ya, kalau kita, sini apa leh, sini leh, tak kasih. Kemudian Rasulullah SAW melihat hal itu, lalu bertanya kepada si ibu tadi, apakah kamu benar memanggil dia itu hendak memberikan sesuatu? Apa yang kamu akan berikan padanya? Kata si ibunya, ya tamarnya kurma. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ama innaki law lam taf'ali kutibat alaiki kidbah. Ketahuilah, sesungguhnya ya, seandainya kamu setelah manggil tadi tidak memberinya, pasti kamu dicatat telah melakukan satu kedustaan. Dengan ibu kadang-kadang ternyata nyapu sih kau kan gitu. Ini satu sisi berdosa, sisi yang lain ini ngajari anak untuk bohong. Jadi ketika bapak atau ibu pernah mengucapkan sesuatu pada anak, penuhi. Jangan diremehkan. Oh, anak toh
apa-apa. Kita sudah mengatakan besok tak belikan apa misalnya. Maka jangan tunda nanti, besok ya tepati. Kalaupun qadarullah ada sesuatu halangan harus minta maaf. Atau lindung atau no bahasa kitanya ya. Malam ibu sudah ngomong hari ini memberikan sesuatu, mohon maaf tidak bisa. Mungkin besok. Tapi jangan belas kemudian ya, karena satu sisi ini adalah tercatat sebagai bentuk kedustaan. Sisi yang lain anak akan merekam, oh ibu juga bohong, nanti akan ikut. Karena ini tidak terasa. Secara tidak sadar dia telah mengajari anak untuk berbohong. Sehingga suatu saat ketika anaknya berbohong, ini bisa jadi karena ulah dari orang tuanya. Jangan diremehkan. Ya. Karena orang mukmin ini identik dengan kejujuran. Jauh dari kedustaan. Kalau dalam hadis kejujuran ini akan mengantarkan pada surga. Sebaliknya kedustaan, kebohongan ini akan mengantarkan pada neraka. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal wa inal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kamu ini ya selalu jujur. Alaikum bisidqi, ini kata Nabi, perintah Nabi, kalian harus jujur. Karena jujur ini mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan ini mengantarkan kepada surga. Ya, jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain. Wa iyyakum wal kadziba. Hati-hati. Jangan sampai kalian berdusta, kata Nabi. Karena kedustaan yahdi ilal fujur, mengantarkan kepada kefajiran, kepada kejahatan. Wa inal fujura yahdi ila nar. Dan kefajiran ini mengantarkan kepada neraka. Waliyadzubillah. Jadi dilatih diri kita, keluarga kita dengan berjujur, jangan sampai bohong. Ya. Ketika diremehkan dalam perkara yang kecil, nanti merembet jadi besar. Orang korupsi itu jujur atau bohong? Bohong. Kalau korupsi biasanya besar. Kadang di awal dari ngutil, ngambil sesuatu yang mungkin dianggap sepele, tidak masalah. Ya, nah ketika anak kita mengambil sesuatu yang ini kita anggap remeh, jangan dianggap remeh, walaupun itu mungkin nilainya tidak seberapa. Ketika itu bukan haknya, kita tegur, kita nasihati, kita ajarkan. Karena fitrah anak itu jujur sebetulnya. Dia bohong karena ada pihak luar yang membuat dia bohong. Maka di sekolah, ini khususnya para guru, ya ketika ada anak jujur itu apresiasi yang luar biasa. Saya suka itu anak-anak itu. Sudah tidak kehitung malah. Nemu uang 5.000, 10.000. Kata Ustaz, nemu uang Ustaz. Ya. Sudah diumumin. Dari kelas 1 diumumin tidak ada yang ngaku. Kelas 2 sampai kelas 6 tidak ada yang ngaku. Tidak ada Ustaz. Ya. Kalau seandainya dia nemu, tidak ada orang lihat, ambil, bisa saja. Bisa. Tapi kenapa dia harus lapor? Padahal ya, tidak ada yang tahu kalau dia menemukan uang. Coba aja mah. Ini kalau sekolah di saya dapat nilai besar. Jujur. Akhlak yang luar biasa yang saat ini sangat-sangat ya jarang kita temukan. Kita suka. Ya, sini yang bagus.
Ya sudah, kalau tidak ada yang aku masukkan kotak masjid. Di sekolah-sekolah ada musola, masukin. Niatkan mudah-mudahan pemiliknya ini mendapatkan pahala. Itu jamaah. Jadi sekolah tidak hanya ngejar ya soal di kertas saja. Cerdas di sini tapi bodoh di sini. Waliyahulillah. Ya ketika jadi nanti udah besar ada orang korupsi segala macam merusak. Ya, wajah boleh manusia tapi sifatnya sifat hewan. Ya, tikus. Dan ini merembet tidak hanya di apa namanya, mungkin ya di lembaga-lembaga umum, pemerintahan, swasta, bahkan merembet di lembaga-lembaga Islam, di yayasan, di pesantren, di begitu. Belum lama saya dengar, ya ada orang datang ke saya dari Jakarta. Ya subhanallah Ustaz, saya dapat berita ini, digelapkan dana sampai 1 M. Bayangkan 1 M. Belum lama lagi ada datang ke saya, gunjang-ganjing yayasan. Ternyata urusannya ya fulus bin fulus, fitnah besar, duit yayasan. Membuat orang tadi istiqomah jadi ya, menggelapkan dan seterusnya. Itu kita. Ya, jadi Ibnu Katsir bawakan hadis ini. Ada seorang ibu panggil anaknya, ya Abdullah. Nabi SAW klarifikasi, tidak langsung kemudian memberikan ini itu. Ya. Si ibu ditanya, kamu panggil itu betul kamu mengasih sesuatu? Dan dia ngomong, sini aku beri sesuatu. Maka Nabi tanya pada si ibu tadi, kamu manggil betul mau ngasih sesuatu? Kata si ibu, iya, saya mau ngasih kurma. Kemudian setelah itu dia mengatakan, ama innaki law lam taf'ali yaqudiba alayki kidba. Ketahui, ya, seandainya kamu ini tadi manggil lalu tidak memberi, pasti kamu dicatat melakukan kebohongan. Naudzubillah. Ya, jadi berjanji lalu mengingkari termasuk dari ya, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Maka Ibnu Katsir bawakan hadis tadi. Yang mengucapkan sesuatu, kemari ya, tak kasih. Ketika datang tidak ngasih, waduh, sama. Ya. Sama juga mungkin antum bohong sama hewan. Datang udah kasih kabur dong. Panggil ayamnya ya. Oleh itu bilang. Ya, sampai ada cerita ya. Dulu orang mau belajar hadis. Ya, yang mau diambil hadisnya, ya panggil hewannya. Setelah datang tidak dikasih kok. Sama hewan aja dia bohong, apalagi nanti jangan-jangan dia bohong nanti mau hadis. Dia panggil hewannya ada. Boleh itu betul. Kemudian disebutkan tentang sebab nuzul, sebab turunnya. Ada para sahabat, ya, mereka kumpul ngobrol-ngobrol. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
memberitahukan amalan yang terbaik, ya pasti kita akan lakukan, kami akan lakukan. Kemudian turun ayat menjelaskan tentang amalan terbaik itu diantaranya adalah iman, kemudian jihad. Setelah turun ayat jihad, mereka sebagiannya merasa berat untuk mengamalkannya. Dan ini pendapat jumhur. Yang ngomong, kalau ada amal yang terbaik pasti kami lakukan, kita akan lakukan. Giliran turun perintah amal yang terbaik adalah jihad, mereka tidak lakukan. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 77-78, Alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idza fariqun minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Saya bacakan artinya. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan pada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah salat, bayarlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, yaitu golongan munafik, takut kepada manusia, yaitu takut pada musuh, seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Artinya nanti, jangan sekarang wajibnya, nanti aja. Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar. Dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jadi, pengen ada kewajiban jihad perang dan turun. Bagian orang itu kaum munafik merasa berat. Mereka takut pada musuh melebihi takutnya pada Allah Ta'ala. Takut pada musuhnya, takut nanti mati bunuh. Ya padahal ya, di mana saja kematian itu mengintai kita. Ya, meskipun orang itu di dalam benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat dan tinggi, kalau memang ya itu takdirnya mati di situ, dia mati. Meskipun dia di dalam benteng yang sangat kuat. Tapi ketika berperang misalnya, memang takdirnya dia tidak mati di situ, dia tidak mati. Jadi ingat cerita ini kemarin. Saya kemarin ke Solo sama ikhwan. Setelah nikah mau diajak ke Madura, karena memang kerjanya di Madura sekarang ini. Awalnya tidak diizinkan, tapi gimana udah jadi istri bawa, karena suami kerja di sana. Baru seminggu belum minggu, ya,
Awalnya itu dilarang. Jangan nanti kamu kalau di sana jauh ada masalah kamu dicarok nanti gimana ini. Sama mati anak saya gimana? Takut ya. Ya dia jawabannya Pak. Ya. Kalau Allah belum takdirkan mati tidak akan mati. Seandainya tidak berangkat ke sana pun tetap tinggal di rumah. Kalau takdirkan mati di rumah ya mati di rumah. Yuk, sama mertuanya ngomong gitu, berangkat itu misalnya. Baru seminggu atau 2 minggu ditelepon. Pokoknya kalau anak saya tidak balik, sama bunuh diri. Akhirnya takut juga, dia khawatir nanti jadi apa-apa, balik ke sini. Ya, jadi aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, ya, kematian pasti akan menjemput kamu. Meskipun kamu di dalam benteng yang sangat tinggi lagi kokoh. Ini orang munafik. Takut mati perang. Padahal kematian ya tidak hanya disebabkan karena dalam perang. Begitu banyak orang ikut perang tapi tidak mati. Tidak sedikit orang yang tidak ikut perang juga banyak yang mati. Di dalam surat lain, surat Muhammad ayat 20, Allah mengatakan, "Wa yaqulul ladzina amanu laula nazalat suratun fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fihil qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal mamsi 'alaihi minal maut." Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, nah, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Nah ini, makanya Ibnu Abbas mengatakan terkait firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Ya, kalau di bahasa apa namanya? NATO ya, apa not action apa talk only gitu ya. Ngomong tok tapi enggak. Ah bener ya? Kalau dulu saya sekolah itu sering bukan singkatan ya teman-teman. Ya, NATO, not action. Not action tidak ada actionnya, tidak ada perbuatannya, tapi apa? Talk only, ngomong tok gitu. Ya, pintarnya ngomong tapi tidak ada actionnya. Gitu. Ya, Ibnu Abbas menyebutkan ya tentang firman Allah tadi, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah ini dulu sebelum jihad difardukan, dulu sebelum jihad itu diwajibkan, ada segolongan kaum mukminin yang mengatakan, ya, kami sangat menginginkan sekiranya Allah ini menunjukkan kepada kami amal yang paling dicintai olehnya. Bagian orang ya mengatakan, kami sangat menginginkan kalau Allah itu menunjukkan kepada kami amal yang paling dicintai oleh Allah. Ya maka kami akan kerjakan. Lalu Allah Ta'ala memberitahukan kepada nabinya, kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah ialah beriman kepadanya, iman tanpa ada ragu. Kemudian berjihad melawan orang-orang yang mendurhakainya, mendurhakai Allah. Berjihad melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Gitu ya. Nah, ketika diturunkan perintah jihad,
Ternyata apa? Sebagian dari kaum mukmin tidak senang dengan perintah itu dan terasa berat untuk berjihad. Lalu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ngomongnya kalau sekiranya Allah menunjukkan pada kami amal yang paling dicintainya, kami akan amalkan. Diturunkan ternyata amal itu berupa jihad. Mundur, tidak dilakukan. Ya, demikian juga ini tentang orang-orang munafikin yang kabur meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam perang apa? Dalam perang Uhud. Bayangkan. Ini mereka berkhianat. Termasuk terkena ayat ini. Jadi Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat yang keempat, ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sungguhnya Allah ini menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Jadi Allah menyukai perang dengan barisan yang teratur. Perang zaman dulu kan face to face, jadi baris pasukan ini lawan pasukan ini. Sebelum perang itu, ya barisan diluruskan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dadanya maju ke depan, mundurkan, lurus rapat, sebagaimana shaf salat. Nah, Allah suka dengan itu. Ka'annahum bunyanun marsus. Mereka ini seperti bangunan yang sangat kokoh. Ya, bangunan kokoh itu betul-betul menyatu jadi satu. Ya, lihat kan bangunan itu. Antara bata, semen, semua itu nyatu. Kuat, kokoh. Tapi kalau ada yang tidak nyatu, kokoh tidak, ada semennya yang tidak nempel di batanya, ada batanya yang mencong sedikit ke depan, tidak lurus misalnya, mata batanya, ya, kuat tidak bangunannya? Tidak. Tapi kalau betul-betul lurus, menyatu, ka'annahum bunyanun marsus. Sudah masuk Isya? Sudah. Silakan ada dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول حي على الله أكبر الله أكبر لا Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Itu berkaitan tadi Ibnu Katsir menjelaskan satu terkait mengucapkan janji tapi tidak dilakukan, ditepati. Nah, ini terkena hadis tadi. Kemudian juga terkait mengatakan kiranya Allah menunjukkan kepada kita amal yang terbaik, amal yang paling dicintai, ya kita akan lakukan, kita akan amalkan. Telah diturunkan amal tadi berupa perintah jihad, lalu jadi melempem kena ayat tadi orang-orang munafikin. Adapun para sahabat, ya mereka jauh dari sifat kemunafikan. Ibnu Katsir membawakan satu riwayat ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan golongan orang-orang Ansar, di antaranya adalah Abdullah bin Rawahah. Dalam satu majelis, orang-orang Ansar ini mengatakan, seandainya kita mengetahui amal yang paling disukai oleh Allah, ya, niscaya kita akan mengerjakannya hingga kita mati. Coba bayangkan. Seandainya kita mengetahui amal yang paling disukai oleh Allah, niscaya kita akan amalkan hingga kita mati. Maka Allah menurunkan ayat-ayat tersebut berkenaan dengan mereka, yaitu ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
amat besar kemurkaan Allah, ya, bahwa di sisinya bahwa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ya. Nah, akhirnya Abdullah bin Rawaha ini mengatakan, ketika Abdullah bin Rawaha mengetahui tentang hal itu, yaitu larangan ketika sudah mengucapkan sesuatu tapi tidak dilakukan, menyelisihi isi dari ucapannya, maka Abdullah bin Rawaha tidak ingin seperti itu. Sehingga dia mengatakan, aku akan terus-menerus berjihad di jalan Allah hingga titik darah penghabisan. Ya. Kalau Ibnu Katsir menyebutkan, ya, pada akhirnya Abdullah bin Rawaha ini gugur sebagai syuhada di antara para syuhada, orang-orang yang mati syahid dalam perang. Perang apa itu? Abdullah bin Rawaha gugur di perang apa? Perang Diponegoro. Wah, ngarang nih. Jangan tuh. Perang apa? Kan Nabi, perang apa ini? Nabi mengatakan, yang megang panjil Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah gugur, maka aku perintahkan Ja'far bin Abu Thalib untuk mengambilnya. Kalau Ja'far gugur, maka aku perintahkan Abdullah bin Rawaha untuk mengambilnya. Tiga-tiganya gugur semua, lalu diambil alih oleh Khalid bin Walid. Perang apa itu? Ya, perang Mu'tah. Perang Mu'tah yang dilawan Byzantium, Romawi. Jumlah pasukannya yang luar biasa banyak, 200 ribuan. Dengan pasukan kaum muslimin sedikit. Ya. Ya. Panji bendera jihadnya dibawa oleh Zaid bin Harithah. Gugur. Jatuh, diraih oleh Ja'far. Perang. Ya, pencelas tangannya kanan, dirangkul pakai tangan kiri, pencah tangan kirinya, lepet sampai gugur. Terus diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Ya. Sampai syahid. Ya. Karena tadi dia mengatakan, aku akan terus berjihad sampai tidak ada penghabisan. Sebagian mengatakan, ya, minta bala bantuan, takut mau mundur, mau kabur. Maka Abdullah melakukan syair-syair. Karena Abdullah bin Rawaha ini termasuk sahabat yang sangat terkenal dengan syair-syairnya. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat senang dengan syair-syair yang dibacakan oleh Abdullah bin Rawaha. Ya, di antaranya untuk memberikan semangat dalam jihad dengan syair. Nah ini, jadi ketika Abdullah bin Rawaha tahu tentang ayat, wahai orang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Amat besar kemurkaan Allah bagi orang yang mengucapkan sesuatu tapi tidak mau melakukan. Nah, terkait dengan ayat ini, mereka mengatakan kalau kita tahu ada amal yang paling disukai oleh Allah, kita akan lakukan. Lalu Allah memerintahkan untuk jihad. Ya. Sehingga Abdullah tidak mau mengingkari daripada apa yang telah diucapkan. Ya. Sehingga dia mengatakan, ya, kita akan berjihad sampai titik darah penghabisan. Berjihad menegakkan, meninggikan kalimat La ilaha illallah. Ayat yang terakhir, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya. Berperang di jalan Allah, bukan berperang karena untuk urusan yang lain. Ya, dalam hadis, ya Rasulullah, ada orang berperang karena ingin menunjukkan syaja'ahnya, sifat kesatria keberaniannya. Ya, ada lagi orang berperang, ya,
takut dikatakan pengecut, sehingga dia berperang. Ada orang berperang karena ini itu. Siapa yang benar berperang karena Allah? Maka Nabi mengatakan, siapa saja yang berperang ila kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang benar. Ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya, di jalan Allah. Jihad. Soffan, dengan membuat sof, yaitu barisan yang teratur. Maka surat ini dinamakan surat As-Soff, diambil dari ayat ini, ayat keempat. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah atau seakan-akan mereka ini bunyan, bangunan yang sangat marsus, yang sangat kokoh. Nah, ini termasuk daripada amalan yang mendatangkan kecintaan Allah adalah ketika berjihad mereka bersatu padu. Ya, kalau jihad zaman dulu adalah face to face, membuat barisan yang rapat dan lurus, tidak ada celah, lebih maju. Ketika barisan yang pertama gugur, maka belakangnya maju lagi terus. Jadi tidak ada celah, musuh itu bisa masuk nerjang. Jadi misalnya ini kayak gini, maju, ini terbunuh mati jeres, masuk tusuki lagi. Jadi tidak ada celah untuk musuh itu masuk ke sini. Ya, tutup lagi. Jadi misalnya ini barisan kayak gini, menghadap ke sana, musuhnya di sana, maju. Ini ada yang misalnya terkena tombak atau kena panah, kena apa ini mati gini, kan kosong, bolong enggak nih? Bolong. Maka belakang nutup supaya musuh tidak bisa masuk. Terus jalan, maju terus. Kayak apa itu, film-film kolosal gitu loh. Ada film-film itu, ya, itu kan baris gitu. Dan itu perang tradisional di zaman dulu. Kalau sekarang ya sambil ngopi gitu, mencet tuh gogal jalan. Orang pakai airdrop, buat tontonan dong gitu. Rakyatnya nonton, dicegat rudalnya. Ya, secara hissiyah ya, secara ini seperti itu. Jadi bersatu di dalam berjihad. Ya seperti dalam sholat. Dalam sholat. Dalam sholat kan begitu. Harus lurus rapat. Bahkan yang mengatakan luruslah top kalian. Jangan bengkok, sehingga nanti hati kalian akan jadi bengkok. Fala takhtalifu. Jangan kalian ini bengkok softnya. Fatakhtalifu qulubakum. Fatakhtalifu qulubukum. Yang akan menyebabkan nanti hati kalian bengkok. Bayangkan. Dari sebab softnya ini bengkok akan menjadi sebab hati ini bengkok. Bengkok itu maksudnya antara si A si B tidak akur, bendeng cewek. Ya, semua karena itu. Ya. Ya, kalau zaman dulu di perang membuat soft yang rapi, yang lurus, rapat. Disebutkan ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang sangat kokoh. Menyatu. Lihat bangunan ini, ada bata, ada semen, nyatu kuat. Dan lurus nata batanya ini. Coba kalau ini kan lurus nih kayak gini. Tapi kalau ada yang maju ke sini, batan dikit, ada yang ke sini, ya cepat ambruk. Ya. Semennya tidak ngeraket karena kurang ini, ya cepat roboh. Jadi lurus, rapat, menyatu. Demikian dalam sholat berjamaah, ya demikian. Ya. Dan ini akan membawa nanti dalam kehidupan. Jadi orang Islam itu dilihat dari sisi itu, di mana sholatnya, berjamaahnya,
rapi enggak, softnya bagus enggak. Karena berpengaruh di dalam nanti di masyarakat. Di jamaah kaum muslimin ini nanti apakah kuat atau enggak dilihat dari situ. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini ada 4 ayat yang saya ringkas dari tafsir Ibnu Katsir yang mudah-mudahan bermanfaat pada kita malam hari ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kira itu. Sebelum kita akhiri ada hal yang disampaikan. Cukup, ada? Baik, ini yang bisa kita sampaikan jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca, kita tadabburi malam hari ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Insyaallah lain waktu bisa kita sambung lagi ya di ayat yang berikutnya. Allahu ta'ala a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.